Hypnoselling itu apaan sih sebenarnya? Apa hubungannya dengan notice? Ilmu hypnoselling itu berguna cuma buat jualan aja atau ada yang lain? Klik tombol subscribe-nya biar nanti kamu bisa ikutin terus-menerus nih, gak ketinggalan. Hai guys, mungkin di antara kamu ada yang bertanya-tanya, hypnoselling itu apaan sih sebenarnya? Nah, di video kali ini gue akan ngebahas tentang apa itu hypnoselling, kemudian hypnoselling itu apa hubungannya dengan notice, lalu hypnoselling bisa dipakai buat jahat apa enggak ya? Atau juga ada yang mungkin bertanya, hypnoselling itu ilmunya apa cuma pakai hipnosis doang? Apa mungkin ada yang lainnya? Atau mungkin ada juga yang nanya, ilmu hypnoselling itu berguna cuma buat jualan aja atau ada yang lain? Dan kalau misalnya belajar hypnoselling, biar benar mahir bisa hypnoselling, kira-kira mesti belajar apa aja tuh di hypnoselling? Nah, saya Muhammad Irsan, kita akan belajar semuanya itu di channel kita ini, yaitu belajar hypnoselling, biar kita semakin paham apa itu hypnoselling, dan nanti kalau Anda mempelajari satu demi satu video berikutnya, Anda pun bisa mahir jualan, sehingga omset pun bisa berlipat. Tapi sebelum kita bahas itu, saya pengen tanya dulu nih ke teman-teman sekalian. Yuk, coba tanya ke diri lo semua, menurut lo kira-kira lo pernah nggak dihipnotis? Yang merasa pernah, coba bilang gue pernah. Mungkin ada juga yang bilang, wah gue belum pernah dihipnotis, ya terserah. Nah, cuman gini, kalau gue ngajar hypnoselling di beberapa pelatihan yang gue sampaikan, biasanya sih jawaban yang paling sering gue dapetin itu adalah belum pernah kena hipnotis. Kenapa? Nah, biasanya mereka masih belum paham tentang definisi apa itu hipnotis. Sebelum kita bahas hypnoselling, bagusnya kita pahami dulu nih, kira-kira definisi hipnotis itu apa. Tapi mungkin ada yang, kok tadi gue pernah ngomong hipnosis, pernah ngomong hipnotis ya. Gampangnya begini, hipnosis itu adalah ilmunya, hipnotis adalah orang yang melakukan hipnosis. Teman begitu. Cuma biar nggak ribet, kadang-kadang gue akan ngomongin dua-duanya dengan tujuan hal yang sama, hipnosis gitu ya. Nah, apa sih hipnosis itu? Hipnosis itu adalah penembusan faktor kritis dari pikiran sadar dengan diikuti oleh sugesti atau pesan tertentu ke dalam pikiran bawah sadar kita. Sekali lagi, hipnosis adalah penembusan faktor kritis dari pikiran sadar dan diikuti dengan diterimanya suatu sugesti atau pemikiran tertentu. Nah, gampangnya gimana nih? Kalau mungkin biar lebih enak ya, lebih gampang. Gampangnya gimana nih dari si definisi tadi? Gampangnya begini. Kalau satu saat lo lagi dengerin sekarang ya, lagi dengerin sekarang, kemudian dalam pikiran lo bilang gini, masa sih? Nggak gitu deh, kayaknya nggak gini deh, menurut gue begitu deh. Itu namanya faktor kritis. Pikiran lo itu sedang dijaga oleh faktor kritis. Nah, kalau ternyata lo, gitu ya, bener-bener tuh, berarti harus begitu ya, dengerin orang apapun nih, mau ceramah kayak, mau ilmu sesuatu kayak, atau denger iklan kayak gitu ya, kemudian nerima gitu aja tanpa dikritisi, berarti lo sedang dalam kondisi terhipnotis. Nah, terus gimana tuh kalau misalnya dalam keseharian kita gimana? Kondisi hipnotis lo yang bisa kayak gimana tuh? Contoh misalnya, pasti dong pernah nonton film. Terserah lah, mau di TV, mau di bioskop, terserah. Tapi kalau lo pernah nonton film, mungkin lo pernah pas nonton film tuh gemes banget tuh. Lihat orang antagonisnya atau antagonisnya itu melakukan suatu hal yang ngeselin. Itu lo bilang, wah sialan tuh, gue becek aja, gue pukul aja, mesti itu gini. Aduh, ketika lo terbawa emosi, lihat gara-gara ngelihat tuh aktor yang lo nggak suka gitu ya, tingkah lakunya, kata-katanya, kemudian lo timbul perasaan kesel, lo pun sedang dalam kondisi terhipnotis dari film tersebut. Atau mungkin kalau gue inget ya, yang orang suka novel. Kalau gue dulu suka yang novel tuh zaman masih SMP, tapi novelnya bukan novel romance ya, novel silat. Mungkin pernah dengar Poping Ho ya. Jadi Poping itu waktu itu kalau nggak salah nerjemahin ya punyanya Chin Lung ya.
Itu yang judulnya Sintio Hyaku, Sintio Eng Hyong, sama Toliang Tok. Atau kalau bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya itu pertama itu adalah Memanah Burung Raja Wali, kemudian Return of Wonder Heroes, dan terakhir Dragon Saber and Heavenly Sword kalau nggak salah ya. Nah, waktu gue dulu baca novel silat ini, apa yang terjadi? Waduh, saking kerennya tuh silat si novel tadi itu gue sampai bisa ngebayangin. Bahkan kadang-kadang imajinasi gue itu lebih hebat dibanding film yang gue lihat setelah itu. Pas gue baca itu, wah, saking kerennya, saking imajinasi gue sampai melayang-layang kemana-mana tuh. Sampai gue lupa waktu, lupa makan, lupa istirahat. Bahkan kalau sholat pun harus diingetin sama orang tua. Kenapa? Karena gue sedang dalam kondisi terhipnotis, fokus hanya kepada si novel tadi. Jadi kedua novel. Dan mungkin ya, kalau orang anak zaman sekarang itu mungkin TikTok ya. Nah, mungkin di antara lo ada yang suka TikTok. Bahkan beberapa orang yang saking suka sama TikTok, apalagi dance-nya TikTok, baru dengerin sekilas aja tuh, nggak ngeliat TikToknya. Pas lagi lewat, dengerin ada orang ngetel TikTok, lagu TikTok yang agak gede dikit, mungkin ada yang langsung goyang. Kenapa? Ya itu tadi, itu langsung terkoneksi, langsung kena. Atau mungkin macam-macam lah. Atau bagi lo yang muslim, mungkin pernah nggak sholat, pas sholat tuh saking khusyuknya, lo bener-bener menghayati. Mungkin sholatnya misalnya sholat malam gitu ya, misalnya sholat malam, pas saat itu khusyuk, nggak dengar apapun, yang lo dengar cuma satu, yaitu bacaan-bacaan sholat lo. Ketika itu lo benar mengagungkan Allah dan membesarkan Allah, begitu hanyut dalam setiap bacaan sholat lo. Dan ketika itu lo lupa segala, lupa apapun, bahkan nggak dengar kanan kiri, saking khusyuknya. Nah lucunya, mungkin ada orang yang pas lagi sholat malam, saking khusyuknya dia nggak dengar, ternyata tangga sebelah ada yang kemalingan. Pas besoknya orang rumah ada yang ngomong, nggak dengar kemarin ada yang tadi malam ada yang kemalingan. Oh masa nggak dengar apaan? Kok bisa nggak dengar? Karena kita saking khusyuknya, sehingga kita fokus hanya ke sana. Atau yang paling mungkin paling sering terjadi dalam diri kita adalah mungkin pas lagi ke mall. Pas kebetulan melihat itu baju, itu tas, itu sepatu, apalah yang dijual di sana ya. Keren banget, bagus banget. Dan kemudian bagi yang cewek-cewek, cantik banget tuh. Kalau dipasangin sama anu, pas banget ya, matching banget ya. Pasti lihat, itu ada tulisannya diskon 70%. Lihat di bawahnya lagi, tanggal terakhir tanggal sekarang. Kalau ternyata pas saat itu lo langsung beli, ya, mungkin mikirnya bentar lah, bisa langsung beli, nggak lo kritisin lagi kan, berarti dengan demikian maka lo pun dalam kondisi terhipnotis. Nah dengan demikian teman-teman sekalian, kalau saya balikin lagi pertanyaan pertama, pernah nggak terhipnotis? Pasti sekarang jawabannya adalah pernah. Kenapa? Karena memang dalam sehari-hari kita tuh pasti pernah terhipnotis. Terus itu bukannya ditepak dan sebagainya. Itu ilmu perdukunan lah ya, kita nggak bahas itu. Tapi intinya adalah ketika kita fokus pada satu hal, mendapatkan satu pesan masuk tanpa kita kritisi, dan kita fokus ke sana, kita dalam kondisi sedang terhipnotis. Nah, kalau kita mungkin pernah lihat ya di TV dan sebagainya tentang orang yang kena hipnotis, tidur dan sebagainya, kemudian dia bicara apa adanya dan sebagainya, kita bagi kondisi terhipnotis ada dua. Yang pertama adalah kondisi hipnotis yang deep trance, atau kalau tadi bahasanya tidur gitu ya, dia tetap sadar sebenarnya, tapi masuk ke alam bawah sadarnya lebih dalam lagi, dan sehingga nggak fokusnya hanya ke sana. Kalau tadi itu termasuk yang lagi sholat malam tadi itu ya, dia fokusnya hanya ke bacaannya aja. Bahkan yang buat saya lebih wow lagi adalah zamannya Nabi Muhammad, sahabat Ali bin Abi Thalib itu pernah kena panah.
kayak kena panah, dia minta pada temannya untuk tolong dong cabutin panah saya ini. Tapi tolong cabutinnya nanti pas saya lagi sholat sunnah. Kemudian dia sholat sunnah, Ali bin Abi Thalib sholat sunnah. Pas lagi sholat sunnah, kemudian sang sahabat itu mencabut si panahnya. Tanpa terlihat, Ali bin Abi Thalib merasa kesakitan. Begitu duduk tasyahud, salam kanan dan kiri, Anda selesai sholat sunnah tadi, Ali bin Abi Thalib tes ke temennya, kok kamu tadi nggak nyabut panah saya? Sahabatnya aneh, heran, lah nggak nyabut, coba kamu lihat. Ternyata apa? Pas dilihat Ali bin Abi Thalib, panahnya udah nggak ada. Panahnya itu nembus dong, masuk gitu ya. Tapi Ali bin Abi Thalib nggak ngerasa. Kenapa nggak ngerasa? Karena apa? Hanya fokus pada bacaan sholatnya. Fokus sedang meninggikan, memahakan Allah. Sehingga ketika fokus dengan lautan, samudra asiknya, samudra khusyuknya dengan Allah, maha besarnya Allah, maka lupa semuanya, termasuk lupa sakitnya. Itulah kondisi hipnotis yang deep trance. Terus yang kedua apa? Yang kedua adalah kondisi hipnotis yang dia adalah light trance. Seperti namanya light trance, berarti trance-nya ringan. Kondisi masuk ke bawah sadarnya itu juga adalah ringan. Artinya apa? Ya sama seperti yang sebelum yang contoh tadi tuh, kayak nonton film, baca novel, dengerin orang ngomong, dengerin ceramah misalnya. Kemudian dia ngangguk-ngangguk, dia setuju gitu ya, tanpa dikritisi. Berarti dengan demikian dia pun sedang dalam kondisi terhipnotis, namun bukan deep trance, namun light trance, kondisi trance yang ringan. Nah, itu adalah kondisi dari orang yang terhipnotis. Nah, kalau bicara lagi, terus kalau hypnoseling itu berarti ilmunya apa? Hipnosis aja? Enggak. Ilmunya di hypnoseling kita belajar bukan cuma ilmu hipnosis aja, tapi juga belajar NLP, Neuro Linguistic Programming, ilmu yang buat saya luar biasa banget. Dan memang dari salah satu dari ilmu NLP yang kami pelajari ini, itu diambil dari kita modeling atau kita crack ya, dari orang-orang hebat yang jago ilmu hipnoterapi pada masanya. Itu salah satunya adalah Milton Erickson. Itu dari ilmu NLP. Ada lagi nggak? Wah, ada. Misalnya apa? Misalnya psikologi penjualan. Gimana sih seorang itu terpengaruh psikologisnya sehingga dia mau membeli? Apa motivasi dia mau membeli? Apa yang mendorong dia sehingga dia mau membeli? Nah, itu hal-hal ilmu-ilmu yang kita pelajari ketika kita belajar di hypnoseling. Terus juga mungkin ada nanya lagi tuh, bahaya nggak sih sebenarnya hypnoseling? Jawaban pun ada dua kalau biasanya. Pertama adalah betul bahaya. Kok bisa bahaya? Iya. Hypnoseling itu mempermudah orang ketika dia mempersuasi, ketika dia menjual, mempengaruhi orang, mempermudah mereka untuk gampang masuk ke bawah sadar, sehingga orang itu gampang dipengaruhi dibandingkan ilmu lain. Kalau biasanya ilmu hypnoseling itu lebih mudah, mempermudah orang untuk mempengaruhi seseorang. Itu bahaya banget kalau yang menggunakan punya niat, tujuan, dan perilaku yang jahat. Pasti akan bahaya. Sama halnya dengan semua ilmu di dunia. Ilmu sulap di tangan magician, ilusionis, itu menjadi sebuah atraksi yang sangat menghibur banyak orang. Tapi di tangan penipu, bisa jadi dukun yang nipu, kayak yang sekarang sedang dibahas sama pesulap merah, ya. Atau ilmu yang lain juga, ilmu di sulap itu ada ilmu pickpocket, ilmu nyopet, itu jadi menghibur di sana. Tapi di dunia preman itu jadi buat nyopet. Banyak hal di dunia ini yang memang kalau niatnya salah, tujuannya salah, perilakunya salah, ya sudah jadi salah. Jadi peduli apakah itu ada embel-embel hipnotisnya atau tanpa hipnotis, yang jelas kalau niatnya, tujuannya, perilakunya emang udah jahat, udah salah, ya hasilnya akan salah dan jahat. Nah, dengan demikian, kalau kita ingin benar-benar menguasai ini untuk kebaikan, perbaiki dulu niatnya, perbaiki dulu tujuannya. Sehingga apa? Langkah kita, apa yang kita lakukan dalam jualan itu insya Allah benar dan mudah-mudahan diridhai oleh Allah. Nah,
Itu dari segi bahaya apa enggak. Nah lalu sebenarnya yang difokusin di hypnoselling itu apa? Gimana caranya orang akhirnya bisa membuat orang lain itu bisa membeli dengan cara hypnoselling. Nah, fokus dari hypnoselling ini adalah fokusnya gampangnya kalau di NLP, ada di NLP ya, kita belajar ada pikiran, perasaan, perilaku atau tindakan. Tindakan ini adalah hasil dari perasaan atau emosi yang terjadi yang mendorong si tindakan, dan si perasaan ini adalah hasil dari apa? Dari hasil pikiran, kondisi pikiran. Ya, ketiga-tiganya memang saling berpengaruh ya, bukan hanya linear, tapi terus berpengaruh. Nah, dengan demikian kalau kita ingin membuat orang lain berperilaku prospek kita, berperilaku untuk membeli produk kita, maka fokusnya di hypnoselling apa? Ya sudah, dengan demikian harus di P yang berikutnya nih, itu perasaan. Gimana kita membuat kondisi perasaan si prospek itu muncul perasaan yang mendorong dirinya untuk berperilaku atau melakukan tindakannya itu membeli. Apa perasaan yang mungkin bisa dimunculkan? Perasaan suka, perasaan senang, perasaan yakin ini adalah solusi terbaik dari masalahnya dia. Contohnya itu. Sehingga apa? Sehingga dia mau membeli. Nah, si perasaan ini baru akan terjadi kalau gimana? Kalau P berikutnya, yaitu pikiran. Ada kondisi pikiran yang membuat perasaan itu muncul. Pikiran yang kayak gimana misalnya? Ya, kita bisa jadi pikiran yang kita munculkan itu adalah apa? Oh, ternyata dari presentasinya si Mas Anu, si Pak Anu, si Mbak Anu itu bener ya, manfaat dari produk itu bla 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 bla. Testimoninya meyakinkan banget. Dan sebagainya, sehingga apa? Begitu ini di pikiran yang kita pengaruhi dengan komunikasi kita, presentasi penjualan kita, yaitu ini adalah barangnya bagus, manfaatnya banyak, manfaatnya bisa menyelesaikan solusi dia, sehingga muncul dia yakin, oh iya ini yakin, saya yakin ini jadi solusi terbaik buat saya, solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah saya. Ketika itu muncul perasaannya, dengan demikian akan muncul perilakunya apa? Membeli. Nah, jadi teman-teman, begitulah fokusnya di hypnoselling. Jadi fokusnya kita berarti apa dong? Fokusnya di hypnoselling berarti dengan demikian kita harus berpikir kondisi pikiran apa yang sebaiknya dimunculkan dalam pikiran prospek kita sehingga memunculkan kondisi perasaan yang akan mendorong dirinya untuk membeli produk kita. Simpelnya kayak gitu. Nah, jadi teman-teman, itulah yang jadi fokus kita. Terus apalagi nih kira-kira yang dibahas di hypnoselling? Apakah hypnoselling itu cuma bermanfaat buat jualan aja? Enggak juga. Karena hypnoselling itu juga membahas tentang mempengaruhi orang, dan kemudian akan berguna bagi Anda yang ingin mempengaruhi orang. Mau presentasi yang mau hipnotis, atau mungkin tadi yang mempengaruhi orang tuh bisa aja ke teman, bisa ke pasangan kita, bisa ke anak, bisa ke orang tua, bisa ke siapapun. Nah, ini dipelajari di hypnoselling, ya, cara mempengaruhi orang. Atau mungkin yang lainnya, yaitu gimana cara melakukan kedekatan sehingga kita disukai, sehingga orang percaya sama kita, menjalin hubungan relationship yang bagus dengan prospek kita. Ini pun nggak hanya dalam jualan kan, ini bisa dilakukan dalam keseharian kita, melakukan hubungan baik dengan teman kita, dengan sahabat kita, dengan pasangan, dengan anak, dengan siapapun. Ini pun dipelajari di hypnoselling. Jadi dengan demikian, hypnoselling itu nggak cuma berguna untuk jualan aja, bisa berguna buat berbagai macam hal, banyak banget. Nah, kalau kamu benar-benar pengen banget belajar hypnoselling dengan sekian banyak manfaatnya, dan demikian silakan ikuti video dari belajar hypnoselling ini ke depan. Dan kalau kamu benar-benar serius pengen belajar sehingga bisa mahir jualan, dan demikian mudah-mudahan juga nih omset kamu bisa naik berlipat-lipat, dan demikian silahkan klik tombol subscribe-nya. Biar apa? Biar nanti kamu bisa ikutin terus-menerus nih, gak ketinggalan semua video yang nanti nih. Insya Allah ya, kita akan launching, kita akan upload video baru tentang hypnoselling, tentang tips trik jualan, tentang psikologi penjualan, tentang gimana menjalin hubungan relationship yang bagus dengan orang lain. Kita akan bahas semuanya itu satu persatu nanti,
Oleh karena itu pastikan teman-teman pantengin itu semua, teman-teman tonton itu semua biar teman-teman bisa mahir jualan. Oke, itu saja dari saya. Saya Muhammad Irsan dari Belajar Email Selling. Terima kasih.